ya harus memenuhi apa saja. Pertama adalah guling, ya, geser, daya dukung. Nah gitu. Jadi guling, geser, dan daya dukung. Ini nanti ada nilai safety faktornya. Ya, safety faktornya entah lebih besar 1, dan sebagainya, ini nanti dicek ya. Atau bahkan lebih besar dari 2 ya. Kalau guling lebih besar dari 2 itu ini seperti pada umumnya ngitung dinding penahan tanah. Nah, untuk daya dukung sendiri ya, nanti daya dukung itu umumnya ya kalau misalnya tidak memenuhi ya berarti harus disupport oleh tiang. Nanti kalau udah support oleh tiang berarti ya nanti analisisnya pada umumnya yang kita sedang pelajari ini fondasi ya. Nanti dihitung daya dukung tiang tunggalnya, KO label, tiang tunggal. Nah, nanti kalau tiang tunggal sudah dihitung, nanti daya dukung grup, ya. Nah, seperti itu. Nanti dihitung. Lalu dari mana bebannya? Nah, ini ada pertanyaan dari mana bebannya? Kan nanti akan disupport oleh tim struktur atas, ya. Nanti struktur atas yang menghitung dulu. Jadi pertama itu kalau mau ngitung itu tentunya harus ada analisis struktur atas. Atasnya ya konstruksi si jembatannya. Nah ini nanti orang struktur yang hitung outputnya sama seperti yang saya udah ajarkan, kurang lebihnya sama. Nanti ada lateralnya, beban lateral ya, terus aksial dan momen. Nah itu struktur atas nanti orang geoteknya ini koordinasi sama orang struktur atasnya. Struktur atas tolong keluarkan beban dari struktur jembatan ini, gitu ya. Nah, kalau untuk dimensi, nah dimensi ini sebenarnya orang geotek bisa langsung ya membuat apa namanya perencanaan dimensinya udah bisa. Orang geotek juga bisa ya boleh merencanakan, memberikan saran untuk dimensi si abutmennya, gitu ya. Tentunya ini juga harus koordinasi dengan orang SDA. Di tim kalian ada orang SDA. Nanti terkait ini, nah banjir ya. Jadi itu akan menentukan dimensi dari si abutmen ini, ya. Muka air banjirnya berapa, tingginya berapa, tentunya itu harus dihitung, ya, diperhitungkan karena nanti akan mempengaruhi dari dimensi abutmen ini, ya tingginya harus berapa meter, ya jangan sampai nanti ternyata kependekan misalnya, ya itu. Tapi kalau dari sisi geotek ya ini hitung daya dukungnya, hitung stabilitasnya. Nah itu harus dimulai dari sekarang karena waktunya nanti tidak mencukupi kalau misalnya terlalu mepet gitu. Ya itu kalau struktur jembatan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Novel? Berarti Pak kalau buat struktur abutmen ya, buat pier-nya itu berarti udah masuk ke struktur atas Pak ya? Ya, jadi gini, ini koordinasi juga sama struktur atas tiktokan ya. Struktur atas dia bakal menghitung nanti ya, dia akan merencanakan girdernya, bentangnya berapa meter. Kan ini nanti bentangnya bisa jadi bentangnya tuh panjang gitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus ada pilar di sini ya, tengah-tengah tuh. Nggak bisa langsung abutmen tuh abutmen. Jadi abutmennya di sebelah sini misalnya, abutmennya. Nah ini abutmennya, di sini ada pilar, ya pilarnya. Jadi kalau pilar tentunya nggak ada analisis stabilitasnya. Dia akan langsung analisis terkait daya dukung fondasinya, pilar ya di tengah-tengah. Ya ada abutmen, ada pilar, ini abutmen, ini juga abutmen. Nah ini tentunya harus koordinasi dengan orang struktur atas, ya terkait struktur atas. Tolong Pak, ininya apa topografi ya, sama topografinya cek juga ya. Orang topografinya nanti mengeluarkan sekian bentangnya 50 meter, ya berarti mau nggak mau nanti orang strukturnya mengusulkan harus ada pilar dan sebagainya. Nah nanti untuk perhitungan abutmen ini, ya dimensinya ini orang geotek juga udah boleh gitu
biasanya saya diminta sih, biasanya kalau saya ada desain jembatan, tolong desainkan abutmennya, desainkan abutmennya. Nanti biasanya saya juga bantu desainkan abutmen ya, abutmen terutama terkait dimensinya, ya terkait dimensinya, ukurannya yang memang dia cukup kuat ya dari guling dan geser. Ya guling dan geser itu nanti orang struktur geotek itu biasanya bantu situ, atau bisa bisa juga orang strukturnya ini saya ada desainnya ya udah pernah buat dan sebagainya, dikasihin ke orang geotek. Jadi emang tiktokan istilahnya ya, saling diskusi berdiskusi ya terkait untuk dimensi abutmen ini ya, konstruksi abutmen ini. Nah kalau struktur atas ya dia fokus, nanti fokus untuk namanya mendesain bagian atasnya, nanti ada beban kendaraan ya, beban kendaraannya nanti dia perhitungkan si kendaraan, terus nanti ada uh, beban lainnya ya, ya beban si girdernya dan beban-beban lainnya, yang kombinasi beban dan sebagainya, nanti dia orang struktur atas yang ngasih beban ke sini ke orang geotek. Nih tolong nih, saya udah menganalisis struktur atas, bebannya sudah ada, tolong hitungkan kebutuhan tiangnya, gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Oke, oke. Kalau untuk data tanah, Pak, ini kan mungkin nanti ada bakal beberapa pilar mungkin ya. Nah, ini untuk data seperti mungkin SPT atau sondir itu minimal berapa titik gitu Pak? Atau kayak gimana Pak ketentuan datanya? Oke. Ya, sebenarnya gini, kalau kalian ngitung biasanya datanya kalau primer ya, primer ngambil sendiri kan mahal ya. Harus kompor dan sebagainya untuk cap sendiri. Biasanya sudah ada ya yang dari apa namanya, dari project ya kan, karena project sebelumnya udah pernah dikerjakan misalnya, atau dapat datanya aja geoteknya. Nah, itu berapa dan jumlahnya idealnya ya, kalau ideal itu ada di SNI Geoteknik ya. Istilahnya 8460 2017. Ya memang ini di sini bisa dibaca nih ya. Dibaca berapa ketentuannya, berapa titik yang harus di apa namanya, harus dilengkapi. Kalau pendahuluan ya, namanya survei pendahuluan. Ini kan ngomong bicara pendahuluan awalan, yaitu tadi orang geotek biasanya menentukan titiknya, titik jumlahnya. Oh, oke. Nah, jumlah titiknya, jumlah titik, ya, kedalamannya, kedalaman. Oke, itu apa nih? Jembatannya kok hilang ya? Oke, nggak apa-apa lah. Ya ini nanti biasanya diminta di pendahuluan itu. Ini saya nggak tahu jembatannya hilang kemana. Lah, di pendahuluan ya, ya ini nanti pendahuluan itu nanti ada penentuan titik ya, titiknya. Ya Nah, kan, titik ya, laptopnya panas ngedengerin kamu ngomong. kedalamannya, kedalamannya berapa meter? Pak, Ya, ya, silakan. Titiknya berapa, kedalamannya berapa gitu. Nanti pasti ada di situ di SNI, nanti saya tunjukin lah SNI-nya. Cuman ya kalau ideal ya tentunya di abutmen di sini ya, abutmennya ada satu titik ya. Di pilarnya, di bawah pilar ada satu titik. Di abutmen sebelah sana ada satu titik, itu minimal, itu minimal. Jadi satu. Nah, kalau pengen lebih jelasnya, yang paling ideal adalah cek di SNI. Nah, ini saya tunjukin SNI-nya, SNI-nya deh, biar teman-teman juga di sini paham ya terkait penentuan titik ya yang saya maksud, karena itu di SNI itu sudah jelas ya. Eh, saya tunjuk SNI-nya.
Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini ya pertanyaan bagus ya untuk pendahuluan nanti. Ya dulu paling males ya baca-baca kayak gini, tapi karena dulu zaman dulu kuliah gitu ya, terserang SNI sesuai SNI, ternyata pas udah bekerja gitu baru oh ini fungsinya SNI itu baru nge. Nah saya berharap sih teman-teman udah terbiasa ya baca SNI. Dulu tuh SNI apaan tulisan semua, ternyata itu sebagai dasar kita ya dalam bekerja gitu ya, harus memenuhi SNI. Nah ini contoh ya, jumlah minimum penyelidikan tanah bisa dibaca. Jadi strukturnya apa? Gedung tinggi 8 lantai ke atas, gedung dengan 4 sampai dengan 7 lantai misalnya. Ya 8 ini kita baca, karena teman-teman di sini yang tadi nanya Kang Naufal, misalnya saya kebagiannya jembatan. Oh, cek struktur memanjang, jalan raya, rel kereta, kanal, tanggul, runway. Oh, ini bukan. Cek lagi, ada nggak ya jembatan? Oh, ini ternyata ada jembatan misalnya. Oh, ternyata ada jembatan nih. Jembatan itu, nah dia memberikan saran ya SNI itu untuk jembatan konvensional dengan bentang kecil 50 meter minimum satu titik pada tiap abutmen dan pilar ya pada tiap abutmen dan pilar per dua lajur lalu lintas. Jadi kalau ada dua abutmen berarti setiap di satu titik itu abutmen tuh ada yang seperti tadi saya contohin di abutmen kiri maupun di abutmen kanan itu harus ada satu titik. Terus kalau ada dua lajur ya di pilarnya di tengahnya juga dikasih. Itu yang disyaratkan SNI yang paling ideal. Nah, untuk jembatan khusus dengan bentang lebih besar dari 50 meter atau jembatan di laut ditentukan oleh tenaga ahli geotek. Nah, kalau misalnya untuk yang lebih kecil dari 50 aja minimum satu titik ya, apalagi kalau yang bentangnya lebih besar ya, yang memang dari sisi konstruksi itu lebih rawan. Bisa jadi satu lokasi itu, satu titik abutmen itu bisa dua titik. Misalnya satu bor dalam, satu sondir misalnya. Ya karena untuk memastikan saling check and recheck. Jadi ada data bor, ada data sumber. Jadi di satu titik itu ada dua data. Ya dan tentu kalau misalnya laboratorium ya tentu harus ada juga di situ ya. Seperti itu. Itu dari sisi apa namanya jumlah titiknya. Lalu kalau dari kedalaman ini sebenarnya sudah ada juga di bawahnya. Nah ini ya ini hal yang dulu saya alami sebagai geotek engineer muda ya, zaman dulu gitu saya kerja di konsultan itu ditanya sama owner, Pak kedalamannya berapa meter nih saya ngebor tanahnya kalau saya harus ngebor. Nah itu pertanyaan yang terlihat sangat sederhana ya, tapi kalau kita belum pernah baca itu kita bingung, kita bakal nebak-nebak. Pak 30 cukup, biasanya saya ngebor apa namanya ngebor tanah itu 30 meter atau biasanya saya 25 meter atau biasanya 40 meter. Nah, nanti ditanya balik dari mana asumsinya, ya hampir dan sebagainya. Tapi kalau udah baca ini SNI, kita bisa menentukan paling tidak berdasarkan SNI yang saya baca Pak, itu ya untuk kedalaman yang disarankan untuk bangunan Bapak, misalnya ini kan bisa dihitung misalnya ada rencana dari arsiteknya lebar bangunannya itu misalnya 50 enggak 25 meter misalnya B-nya 25 meter. Lalu untuk apa namanya untuk kedalaman bangunannya misalnya dari permukaan sekian meter D. Jadi kita bisa memprediksi kedalaman yang paling di ideal berapa 25 meter B-nya ini ya di sini misalnya gini D tambah L tambah B oh 25 meter ditambah misalnya L-nya berapa ini ya kiraan tiangnya dari kira-kira 20 meter misalnya tiang dalamnya gitu ya D-nya berapa kedalaman. Nah paling tidak kita bisa menentukan berapa kedalaman yang paling ideal ya. Itu jembatan juga seperti itu, timbunan juga ada di sini, galian juga ada di sini ya, untuk dinding penahan juga ada. Nah itu jadi di sini sebenarnya di SNI itu sesuatu, kalau orang geotek ya SNI-nya ini 8460 2017 geotek tuh kitabnya ini gitu ya, kitabnya bacain oh ini disyaratkan safety factor harus lebih besar dari 1,5 misalnya, itu ada halo-halonya di SNI gitu. Ada halo-halonya di SNI. Mungkin seperti itu.
Ada lagi pertanyaan? Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, boleh. Nanti silakan diskusi lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kuliah sama Pak Rono jam berapa? Ada pilihan Pak hari ini? Kalau dari jadwal jam 7. Oh ya, jam 7 nanti ya sholat isya dulu ya. Bisa. Nanti kita sampai ada di isya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait capstone? Ya, kita akan bahas masuk ke fondasi ya, kita masuk ke materi fondasi 2 ya, UAS. Mohon maaf kalau yang tunggal ada yang susah. Intinya sama ya, yang tunggal yang saya bilang ya, mau ke Yogyakarta kendaraannya banyak ya. Jadi satu dikuasai aja nggak apa-apa gitu ya. Biasa apa saya misalnya naik mobil misalnya mobil pribadi ya nggak apa-apa. Apa misalnya naik kereta nggak apa-apa kuasain aja ya. Yang penting tujuannya sama untuk menghitung nilai daya. Nah untuk selanjutnya setelah UAS, setelah UTS kemudian kita akan bicara terkait peer group ya. Nah kalau kemarin kita di sebelum UTS kita bicara tiang tunggal, kalau sekarang kita bicara tiang grup. Ya sederhananya adalah untuk mendukung kolom dengan beban yang besar, di mana tiang tunggal tidak mencukupi, diperlukan pile jumlah tiang yang diperlukan tergantung dari beban kolom key dan efisiensi pile grupnya. Ya jadi nggak selamanya, misalnya ada satu kolom gitu ya. Nah ini ditopang satu tiang gitu ya. Terus saya pengen ketawa sama diri saya sendiri gitu ya. Jadi ya dahulu lah waktu dulu gitu mikirnya oh satu tiang emang kuat gitu ya. Ya bisa saja gitu ya seperti ini. Tapi ada kalanya ya ada beban yang besar, misalnya beban tadi beban jembatan atau pilar gitu besar. Nah ini nggak memungkinkan kalau pakai satu tiang, maka harus di improve, dihitung ternyata untuk keamanan gedung ini jembatan ini harus ditambah tiang, misalnya ditambah di bagian sininya tambah lagi satu tiang, di sebelah sininya tambah dan ke arah sananya juga ditambah tiang. Kalau sederhananya, paling sederhananya ini ada rumus yang sangat sederhana ini ya. Eh, Sederhananya adalah jumlah tiang itu berapa ya. Ya tergantung bebannya. Ki ya. Ki-nya berapa bebannya? Ki itu beban, saya ulangi lagi ya, pernah dibahas. Bebannya berapa? Ki A, ini ya, daya dukung tiang tunggalnya. Daya dukung tiang tunggal. Nah, daya dukung tiang tunggalnya berapa? Kali 1,2 ini pendekatan awal bisa menggunakan ini. Ya kalau misalnya QA-nya sama dengan berapa ya? 200 kilo Newton misalnya, daya dukung tiang tunggalnya. Lalu bebannya ternyata eh, 1000 kilo Newton. Q-nya, bebannya. Berarti daya dukungnya berapa? Kebutuhan tiangnya berapa? Kalau pakai rumus yang sederhana ini. Bisa bantu nggak? Apa? Bebannya 1000 kilonewton, daya dukung tiang tunggalnya yang pernah kita pelajari sebelumnya di UTS, sebelum UTS, itu 200 kilonewton. Berarti kebutuhan tiangnya kurang lebih berapa untuk satu titik beban? 6 Pak. Nah, jadi gimana? N sama dengan Q-nya 1000 kilonewton dibagi daya dukung tiang tunggalnya 200 kilonewton kali ya ini pendekatan awal 1,2 tapi memang ada berapa
Tadi 6 ya mungkin ya. Pas banget 6. Iya Pak, 6. Nah, 6 ya, 6 tiang. Secara sederhana seperti itu. Udah ya. Intinya kalau udah teman-teman sudah menghitung daya dukung tiang tunggal, tinggal dikalikan dengan jumlah tiang yang diperlukan. Lalu untuk file group ini, nah ini hal yang selanjutnya adalah mendesain file cap-nya. Nah, menghitung file cap ini yang biasanya terlihat sederhana, tapi kalau kita nggak tahu dasar ini nanti bingung. Ya, jadi di SNI itu menyampaikan bahwa S ya, untuk jumlah tiang tertentu dalam suatu susunan kelompok tiang, susunan tiang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai berikut. S harus lebih besar dari 2,5 D. S itu ada yang tahu apa S? D-nya diameter ya. Sedangkan S apa? Ada yang tahu nggak? Jarak antar tiang ini depan. Ah ya betul ya, jarak antar tiangnya. Jadi S adalah jarak antar tiangnya. Nah ini. Nih. Nah ini S. Ini sederhana memang ya. Yang namanya S ini sederhana, tapi kalau nggak tahu ditanya, misalnya diameternya 40 cm. Kita membuat dimensi file cap ini file cap ya. Itu kebingungan. Berarti kalau misalnya diameternya 40 cm, ini jaraknya berapa minimal? Minimal harus besar sama 2,5 D ya. Berapa tuh? 2,5 kali 40. 1 meter, Pak. Nah, 1 meter ya. 1 meter ini jaraknya. Nah, 1 meter. Jadi ini minimal 1 meter. Kenapa harus diatur seperti ini? Nanti ada jawaban selanjutnya. Ya, segitiga juga sama ini ya. S-nya harus lebih besar sama dengan 2,5 D. Nanti dengan kita mengetahui jarak antar tiang, kita bisa mendesain dimensi file cap. Ya, file cap-nya. Seperti itu ya. Ya, ini ya, center to center ya. Center line to center line. Tuh. Sampai sini paham ya? Sederhana kan? Yang misalnya masih bingung boleh bertanya gitu. Saya kira paham ya. Ini paham. Baik. Nah ini terkait kapasitas kelompok tiang. Kapasitas kelompok tiang tidak selalu sama dengan jumlah kapasitas tiang tunggal yang berada dalam kelompoknya. Ya. Stabilitas kelompok tiang-tiang tergantung pada dua hal, yaitu kemampuan tanah di sekitar dan di bawah kelompok tiang untuk mendukung beban total struktur. Dua, pengaruh konsolidasi tanah yang terletak di bawah kelompok tiang. Ya, jadi dipengaruhi oleh dua kondisi ini. Jadi nanti belum tentu belum tentu cukup aman ya kalau kelompok tiang itu bisa jadi terjadi penurunan yang berlebih atau keruntuhan. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau analisis tiang grup ya, penurunan kelompok tiang mungkin juga dapat lebih besar dari penurunan tiang tunggal. Ini kita bisa lihat ya, tiang tunggal ini yang A, kelompok tiang yang B bentuknya. Jadi bisa jadi penurunannya juga lebih besar. Karena apa? Ya, untuk tiang tunggal, luas zona tertekan pada bagian bawah tiang lebih kecil dibandingkan dengan luas zona tertekan kelompok tiang. Ya kelihatan ya ini, zona tertekannya ini. Kalau kelompok ya lebih besar. Ya. Karena dengan banyaknya tiang juga ini memberi tambahan beban ya, beban ini. Ya ini tambahan beban ya kelompok tiang ini juga. Belum file cap-nya ya. Itu menjadi tambahan beban, otomatis akan
mengakibatkan zona tertekannya juga lebih luas. Hal ini menyebabkan penurunan kelompok tiang lebih besar daripada tiang tunggal. Nah, gitu ya. Jadi memang yang namanya geotech engineer itu ya serba salah gitu ya. Serba salahnya apa? Dikasih satu tiang nggak cukup aman. Tiangnya ditambah banyak juga deg-degan sih. Ya, zona tertekannya jadi lebih banyak. Jadi ya memang disitulah indahnya gitu ya. Disitulah indahnya orang geotek. Jadi kita diminta untuk menganalisis gitu ya. Wah, satu tiang nggak cukup untuk mengakomodasi beban. Banyak tiang, tanahnya jadi makin labil karena zona tertekannya jadi luas. Nah, bagusnya gimana ya? Kita ya hitung didetailkan ya agar mencapai kondisi teramannya, gitu ya. Nah, ini lapisan tanah keras mampu mendukung tiang tunggal pada suatu uji pembebanan. Sedangkan pada kelompok tiang terjadi keruntuhan lapisan tanah keras. Hal ini disebabkan zona tertekan berkembang sampai tanah lunak sehingga menyebabkan penurunan yang besar. Ya, jadi ya tadi ya sebenarnya ilustrasi gambar ini tuh menjelaskan terkait ya tadi kalau zona tertekannya hanya ini ya karena ada tiang ya udah dia berada di zona tanah keras saja gitu ya, tidak mempengaruhi zona di bawahnya zona tertekannya. Tapi begitu tanahnya seperti ini ya ilustrasinya, lalu ada tanah lempung di bawahnya misalnya, zona tertekannya jadi mencapai tanah yang lebih yang lunak gitu di bawahnya, ya otomatis ini menyebabkan ketidakstabilan. Akhirnya ya terjadi keruntuhan ya seperti ini. Penurunannya jadi lebih besar. Ya harus pinter-pinter ya. Pinter-pinter apa? Pinter-pinter dalam membaca data penyelidikan tanah. Ya ini ya membaca data penyelidikan tanah. Baca data penyelidikan tanah. Dibaca, dipahami. Nah ini tanah kohesif. Ya kohesif tahu apa masih ingat tanah kohesif? Ya, tanah kohesif itu yang berbutir halus ya, makhluk halus. Ya lempung ya, tanah liat, campurannya ya, campurannya. Kohesif itu. Kelompok tiang tersebut tidak mempunyai resiko keruntuhan geser umum asalkan diberikan faktor aman yang cukup terhadap bahaya keruntuhan tiang. Akan tapi penurunan kelompok tiang masih tetap diperhitungkan dalam perencanaan. Sebagian besar tiang-tiang pancang dalam mendukung beban, sebagian besarnya didukung oleh tahanan gesek dinding. Kondisi ini disebut sebagai pondasi tiang apung atau floating pile. Ya, floating pile. Ada yang pernah mendesain ini? Ya, kalau tanah kohesif nanti ada apa namanya? Ada daya dukung friction ya yang dulu pernah dijelaskan ya. Tanah kohesif itu cenderung untuk daya dukung frictionnya lebih besar ya ketimbang tanah granular. Ya, sebenarnya gimana ya membuat bingung juga ya, bukan bingung ya beberapa kalau nggak terbiasa kok ada granular, kok ada tanah pasir, kok ada tanah kohesif ini apa sih gitu ya. Sebenarnya hal yang sama lah ya tanah lempung gitu ya, tanah kohesif atau tanah lempung, tanah berbutir halus gitu. Tanah granular adalah tanah yang berbutir kasar ya seperti pasir dan sebagainya. Nah, kalau kita bayangkan lempung kan itu lekatannya lebih besar ya. Kalau kita bisa pegang tanah liat, tanah lempung itu dipegang itu lekat ke tangan gitu main tanah liat tuh lekat gitu ke tangan tuh. Ih, ini kok kayak gini gitu ya. Zaman dulu saya kecil nggak tahu ya teman-teman di sini di Gen Z, Gen Z, di Gen Z dan milenial ya ada akan satu orang milenial ya main tanah liat nggak tanah liat kerasa gitu ya lekat gitu. Nah itu juga hal yang itu yang terjadi ya pada tiang jadi kalau dimasukin ke tanah liat itu akan ngikat. Lain halnya kalau kita mainan tanah pasir gitu ya tanah pasir kita misalnya lagi bangun rumah dulu ya di rumah kita lagi mau bangun suka ada pasir ditumpuk kita pegang itu wah apa cepat buyar gitu ya tanah di apa tangan kita aja buyar gitu nah itu pasir.
Jadi dari sisi lekatan kurang kalau tanah granular. Itu aja logikanya. Oke. Sorry. Saya kira sudah. Ada yang mau ditanyakan? Mau diskusi terkait apa nih? Kalau ngomong terus biasanya suka kehilangan ide. Mau bertanya Pak, Ya, mungkin sedikit. Jadi kemarin tuh saat UTS ya, itu kan ada data sondir dan SPT ya. ya. Nah kalau dari hasil perhitungan itu ternyata dari kedua hasil datanya itu mungkin hasil perhitungan itu beda gitu Pak. Itu kira-kira bagaimana gitu Pak? Maksudnya apakah memang harusnya dua data ini sama gitu ya hasilnya ya dukungnya, atau memang mungkin datanya ada yang gimana gitu Pak? Saya agak bingung sih kalau. Oke, ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Gini, idealnya adalah ya kalau misalnya data bornya ya dan data sondirnya itu di satu lokasi yang sama atau berdekatan, ya berdekatan. Contohnya misalnya tadi ya abutmen, misalnya abutmen jembatan, di bawahnya itu diambil data bor, ya data bor, sorry, data bor maupun data sondir. Nah, di satu lokasi yang sama, ya pakai data bor ataupun data sondir yang di satu lokasi, ya paling enggak nih ya, kalau geoteknya, kalau teman-teman jadi geotek engineer di lapangan, paling enggak letak tanah kerasnya sama. Itu indikasinya. Jadi data bor itu biasanya berapa? Kalau NSPT dikatakan keras itu berapa? Ada yang bisa bantu saya nggak? 60 Pak. Nah ya, lebih besar sama dengan 50 ya atau 60 ya, biasanya NSPT ini atau NSPT 60 lah, biasanya 60 itu artinya sudah sangat keras. Nah itu kalau di satu lokasi ya, satu lokasi bersamaan. Nah sondirnya, kalau sondir itu berapa dikatakan keras, nilai KC-nya berapa, dan bisa bantu saya? 200 kilogram. Nah ya, besar dari 200 kilogram sentimeter persegi. Nah, ya. Paling mudah itu adalah cek kedalamannya. Data bor kedalaman berapa dia? Misalnya data bor kedalamannya NSPT lebih besar dari 50 itu di 18 meter. Nah, sedangkan sondir dicek nih. Sondirnya ternyata kedalamannya 20 meter misalnya. Nah, ini sebenarnya plus minus. Biasanya ownernya itu bisa menerima ya plus minus 18 meter dan 20 meter, atau bahkan sondirnya lebih pendek, misalnya di kedalaman 14 meter sudah keras. Biasanya kalau 14-18 ini masih diterima, bornya 18 meter, ini 14 meter, ownernya masih bisa nerima. Mungkin dari data sondir ini lekatannya lebih besar gitu ya, JHP-nya dan sebagainya dari sisi lekatan. Jadi dia di 14 meter udah berhenti. Sedangkan di bor mungkin karena dia ngebor ya, jadi pakai mata bor gitu ya ke bawah, tidak ada masalah apa-apa ya, tembus terus sampai ke 818 baru dapat anak. Itu owner masih bisa nerima. Ya, tapi yang terjadi adalah bisa jadi gini nih. Ya, yang terjadi yang pernah kami alami adalah data bornya itu ngomong 25 meteran ya, saya lupa ya, kurang lebih 20 meter. Sedangkan data sondirnya ini 8 meter, udah keras. Nah, ini bermasalah nih. Ini bermasalah. Ownernya minta tolong ya, bor ulang atau sondir ulang.
Ya karena sondir yang lebih murah, ini sondirnya harus diulangi gitu ya, karena indikasinya ini nggak nyambung Pak. Makanya itu kenapa di satu titik abutmen misalnya tadi disarankan minimal 1 atau 2 ya kalau misalnya kondisinya lebih kritis. Nah ini owner nih tanda tanya nih, kok bisa data sondirnya ngomong 8 meter, halo-halonya kedalaman tanah kerasnya, sedangkan bornya 25 meter. Nah ini bermasalah. Jadi ownernya minta tolong sondir ulang. Itu ada yang kejadian. Itu ya hal seperti ini. Apakah ini bermasalah? Ya bisa jadi kalau titiknya bersampingan ya, berdekatan. Berdekatan tapi bedanya jauh banget. Tapi kalau tadi ya saya bilang bedanya 14 meter sama 18 meter ya bisa jadi ini ya, ini permukaan tanah. Ya ini kan karena kayak gini ya dulu batuan itu bentuknya. Bisa jadi gini, profil stratigrafinya kayak gini. Tanah kerasnya di sini misalnya, bentuk tanahnya miring kayak gini, ini tanah kerasnya di sini. Nah saat ngebor sondir di sini ya, sondir tep berhenti keras, sedangkan yang bor nah di sini ya lebih dalam, baru ini NSPT ya, ada selisih jarak ini. Nah ini nggak beda jauh gitu ya, ini bisa jadi gitu, jadi nggak apa-apa. Nah tapi pertanyaannya adalah Pak, kemarin saya UTS data bornya dengan data soldirnya kok beda ya. Beda. Kenapa ya, karena saya juga ambil titiknya beda-beda ya, saya karena keterbatasan data ya, jadi nggak semuanya saya datanya di satu lokasi yang sama ya, bisa jadi bornya di Kalimantan, nah bornya soldirnya saya ambil dari data saya kerjaan misalnya di Papua, jadi saya secara random saya ngambil data-data yang pernah saya punya gitu ya, saya kumpulkan menyesuaikan jumlah teman-teman yang ada di kelas ini. Misalnya teman-teman di sini ada 20 orang ya, 22 orang atau 24 ya saya lupa. Ya saya mungkin bornya ada mayoritas dari Kalimantan 1 sampai 22, tapi begitu sondir campur-campur, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua dan sebagainya, campur-campur. Jadi bisa jadi nih ya hasilnya berbeda gitu. Hasilnya beda jauh nggak apa-apa, karena saya di situ bukan poinnya bukan harus sama gitu ya, tapi kalian menganalisis menghitung nilai daya dukung berdasarkan data yang ada gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan nih ya, bebannya satu, Q-nya sama dengan 500 kN misalnya, pakai data sondir ternyata dia harus mendesain tiang tunggalnya 12 meter. Begitu data bor, aneh Pak, ini kok beda jauh, harus kedalaman 25 meter misalnya. Nggak apa-apa, ini mah UTS kemarin mah emang saya ini apa buat seperti itu ya. Nanti saya juga kalau ngecek ya bisa kelihatan, cukup baca grafik gitu ya, nanti udah terbiasa, oh ini masuk akal ya, berdasarkan data dia ngitung untuk sondirnya kedalaman sekian, boleh sekian, nggak ada masalah ya. Intinya adalah kita menghitung by data gitu ya, jangan sampai ada beberapa hal yang aneh ya di dunia konsultasi ya ataupun kontraktor ya, beberapa ada yang minta hitungkan tanpa ada data. Pak, saya mau desain fondasi di Garut nih, apa di Garut. Bisa nggak desainkan fondasinya? Ada datanya? Nggak ada, Pak. Paling saya ada data tanah ini, Pak, gitu ya, beda lokasi. Gitu. Sesama kota aja, sama-sama Garut aja belum itu sama. Sesama wilayah aja yang saya pernah jelaskan, di Unjani aja ya, beda lokasi gedung, itu datanya bisa beda jauh ya. Desain fondasinya bisa beda jauh, gitu, apalagi beda wilayah. Ya tentunya kita harus bicara by data, datanya A, kita menghitung baik berdasarkan data A ini gitu ya patokannya. Kalau bicara data A bilangnya tanah keras di kedalaman 10 meter ya, hasil hitungan kurang lebih di 10 meter gitu ya untuk kedalaman tiangnya misalnya. Ya ada lagi yang bertanya? Ini 15 menit lagi Pak Rono ya, saya kira cukup ya, biar nggak jenuh tuh.
saya kira cukup untuk hari ini. Ya, nanti semoga tahun depan kita bisa diskusi kembali ya terkait fondasi 2 ini. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya mohon maaf ya, ucapkan mohon maaf ya, baru bisa ketemu lagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.